rambutnya ada hitam keputihan gitu. Berarti wanita itu sosoknya nenek-nenek. Iya, nenek. Pakai bajunya itu kalau bisa dibilang tuh kayak baju dulu lah. Kayak baju. Halo guys, kembali lagi di podcast Jendela Sunyi bersama gua Siroji Bariko. Seperti biasa, gue sudah kedatangan narasumber untuk mengisahkan cerita pengalaman pribadinya tentang dunia horor. Kita dan tim sudah menjalankan protokol kesehatan ketika syuting berlangsung seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Dan kita juga sudah melakukan tes swab antigen sehingga kita sudah menjaga keamanan masing-masing ya. Dengan narasumber pun seperti itu. Gue perkenalkan narasumber gue, Iza Abdul Hakim. Ya, Iza Abdul Hakim akan menjelaskan pengalaman pribadinya ketika ia berada di Gunung Salak. Waktu itu dia sedang menjalani tes MOPD ya, iya, fisik dan mental. Betul. Waktu masuk sekolah ya, di betul. SMA kira-kira? SMA. Oke, mari kita saksikan. Kita mulai cerita ya, oke? Ya. Mungkin lebih baik kita lepas masker aja ya? Oh iya, boleh ya. Karena kita udah jaga masing-masing udah aman juga. Oh, iya, oke, betul. yuk silakan. Bisa dimulai ceritanya waktu itu mulai gimana? Dari pengenalan dulu ya sebelumnya ya. Hmm. Saya itu bersekolah namanya itu berlokasi di Bekasi, yang memang sekolah saya itu khusus untuk laki-laki saja gitu. Dan kegiatan kami di sekolah itu ada agenda tahunan, setahun sekali, memang rutin itu di bulan Desember. Lebih tepatnya itu di sekitar antara tanggal 17 sampai di tanggal 21. 3 hari itu kita mengadakan yang namanya itu program Mukhoyam. Mukhoyam itu definisinya itu seperti kayak pelatihan mental dan juga fisik di sana. Ya memang kami melakukan agenda tahunan itu rutin itu berada di Gunung Salak. Kebetulan saat saya kelas 1 SMA, Ya. kami itu melakukan mukhoyam di Gunung Salak. Saya dan juga kawan-kawan, kebetulan saya waktu itu kelas 1 dan saya memiliki kakak kelas yaitu di kelas 2 SMA. Kakak kelas saya itu yang menjadi ketua dan juga wakil ketua di rebu saya. Oh, berarti ada pembimbingnya dong setiap kali iya, perjalanan Mukhoyam itu. Betul sekali. Dan juga saat itu kami melakukan banyak sekali kegiatan aktivitas di sana. Terlebih namanya itu ada Caraka Malam, jelajah malam lebih tepatnya. Jelajah malam. Agenda itu pun dilakukan berkisar dimulai dari sekitar jam 7 malam, sekitar Bada Isya. Berapa orang kira-kira yang hadir dalam peserta Mukhoyam itu? Hadir ini peserta Mukhoyam ini dari SMP. Karena saya itu masih satu sekolah ya, SMP IT Darul Hikmah dan juga SMA IT Darul Hikmah. Kami mengadakan Mukhoyam ini tuh barengan gitu, di satu tempat dan juga barengan. Pas lagi itu kondisi yang lumayan banyak ya, sekitar 300 sampai. Banyak jumlahnya ya? Banyak sekali mas. Dan juga kami ketika melakukan kegiatan itu banyak serunya dan juga hal-hal mistis yang terjadi ketika di Gunung Salak. Oh iya, itu pasti kita akan ceritakan di episode kali ini hal-hal mistisnya. Iya, baik. Sesampainya saya di Gunung Salak itu, saya waktu itu kelas 1 SMA. Lalu yang menjadi ketua regu saya itu kebetulan yang kelas 2-nya. Jadi kelas 1 sebagai seperti junior, lalu ada kelas 2 sebagai wakil dan ketuanya, lalu ada yang kelas 3 itu menjadi panitia Mukhoyam. Nah, saya waktu itu mengikuti namanya jelajah malam yang dimulai sekitar jam 7 tadi malam, yang berakhir nanti itu di jam, kalau kita muter itu di Gunung Salak itu sampai jam paling cepatnya itu subuh, paling lambatnya itu jam 6 pagi kita baru sampai.
Dan saya itu melakukan jelajah malam itu ada 12 pos. Yang di setiap antara pos 1 dan juga pos 2 itu pasti ada pos bayangan namanya. Iya. Kami melakukan perjalanan yang cukup panjang dan juga cukup lama di sana. Dan ada beberapa hal mistis yang memang menjadi daya tarik bagi saya sendiri ya untuk menceritakan di tempat ini gitu. Kebetulan ketika kami melakukan pelatihan fisik dan mental itu, para panitia mencari rumah, sebuah rumah kosong itu ada di Gunung Salak di Grand 3. Dulu rumahnya itu sempat dijadikan ajang uji coba nyali pas lagi itu di acara TV Trans lagi itu. Oh, waktu itu Sempat diliput. ada di stasiun televisi Sempat dalam ada di situ. suatu acara ya. Suatu acara itu. Oke. Yang dimana ya kita kan nggak awas ya maksudnya. Iya, Pas kita kan tiba-tiba langsung ikut, langsung ketemu tempat kayak gitu. Ya tertantang juga sih kan kayak gitu. Tempatnya, rumahnya itu seperti apa? Lu bisa gambarin nggak ke teman-teman Jendela Sunyi? Tempatnya itu sih dia itu berada seperti di ujung apa ya, di ujung tanah gitu ya. Saya nggak bilang tebing karena sana kan bukan tebing ya. Jadi di ujung banget tanah itu dia hampir longsor rumahnya. Dan juga rumahnya itu karena dia itu hampir terendam tanah gitu. Nah, kami melakukan uji mental di situ. Tapi diperbolehkan oleh pengelola Gunung Salak Iya, untuk diperbolehkan. maksudnya memasuki rumah itu karena kan kondisinya longsor juga tadi. Iya. Untuk masalah yang seperti itu tentunya sudah melakukan banyak sekali Pembicaraan ya dengan panitia, dengan dengan panitia. pengelola juga. Betul sekali. Dan memang ya diperbolehkan, namun ada batasannya. Ada batasannya. Gitu, ya. Dan saya waktu itu melakukan jelajah malam. Kebetulan saya waktu itu berangkat itu dari 20 Regu. Saya itu ke 18. Ke 18. Iya. Yang dimana setiap Regu ini tuh antara Regu 1 dan Regu 2 itu ada jeda untuk perjalanan itu sekitar 15 menit. Jadi nggak boleh saling ketemu antara pos 1 dengan pos 2, nggak boleh ketemu tuh kelompok itu. Dan tentunya sebelum melakukan jelajah malam ini, para ketua dan juga wakil Regu saya itu melakukan jelajah dulu terlebih dahulu di siang hari. Iya. Supaya membantu nanti para rekan anggotanya untuk jelajah di malam harinya. Kebetulan malam itu ya menjadi malam yang lumayan juga sih ya, horor bagi saya. Itu kita satu regu beranggotakan itu sekitar 12 sampai di 15 orang. Dan setiap satu regu itu hanya diperbolehkan memegang 2 senter saja. Setiap regu. Jadi semua regu masuk ke dalam rumah itu? Dibatasi. Hanya seperti 3 regu saja gitu. Untuk ketika masuk rumah itu. Itu khusus emang kayak klimaksnya lah untuk pelatihan mental dan fisiknya itu di situ. Iya guys, jadi Iza ini dengan regunya itu masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan uji mental. Uji mental di rumah kosong yang mungkin udah rapuh juga ya bangunannya. Iya. Tidak ada lampu sama sekali dong, pastinya hanya disediakan 2 senter bagi setiap regu. Dan lu masuk waktu itu ke dalam, masuk ke dalam. Di tengah hutan, masuk ke rumah tersebut. Masuk ke rumah tersebut. Ber-12 orang. Iya. Oke, lanjut. Dan ketika kamu melakukan perjalanan itu ada rasa was-was sebenarnya ketika sebelum masuk itu. Ada hawa-hawa nggak enak. Mulai merinding. Ya bukan merinding dulu, ya mungkin kayak ada rasa kecemasan dan juga takut gitu kan. Ini rumah tanpa penerangan, lampu sama sekali. Berkata rumah yang emang udah nggak berpenghuni. Ya memang di tengah hutan kan. Iya. Rumahnya itu visual bentuknya itu kayak rumahnya itu dulu atau kayak gimana? Rumahnya bentuknya kayak rumah dulu. Dan dia itu memiliki 2 lantai ya. 2 lantainya tapi ke bawah. Jadi ada lantai atas dan juga lantai bawah. Oh, jadi ke bawah. Ya. Ketika lu masuk berarti lu masuk di lantai atasnya? Iya, mulainya itu dari lantai atas kita baru mulai turun. Jadi mulai ada bawah. Kayak bunker gitu? Iya. Ya, coba lanjutkan. Dan sebelum itu panitia kami itu melakukan perbincangan gitu ya. Mengatakan bahwa lu nanti di sini diuji mentalnya,
yang takut, jangan ada yang panik. Kalau lu ngelihat sesuatu, udah pokoknya istighfar aja lah dalam hati pokoknya gitu. Lu nyebut nama Allah dan kayak gitu. Kan makin tambah serem gitu kan pas gitu. Dan akhirnya mau nggak mau kebagian nih ragu saya untuk masuk ke dalam rumah itu. Iya. Dan hawa-hawa tiba-tiba merinding, terus tiba-tiba itu masuk dari lantai atas ke lantai bawah, cuma megang 2 senter. Terus habis itu panitia ngawal sampai dalam, terus mereka suruh kalian duduk di sini, diem, pokoknya gua nggak mau tahu, lu diem di sini, gua nggak nentuin waktunya, pokoknya lu diem, lu ngeliat apapun itu istighfar aja. Bayang-bayangnya kita pas lagi itu ya, nggak ada penerangan, megang 2 senter itu di dalam ruang kayak Gelap gulita tuh. gelap gulita, terus kayak rame-rame aja tuh kayak nggak berasa gitu tuh. Iya. Karena gelapnya itu saking kita nggak bisa ngeliat satu sama lain. Terus suatu ketika saat itu dari ketua saya itu mulai nyalain senter. Dia kebetulan yang megang senter itu tuh hanya ketua dan juga wakil Dari grup dari satu regunya itu hanya megang boleh 2. antara lu itu grup lu yang udah masuk ke rumah, kemudian lu ditinggal kan sama panitianya itu. Iya, jaraknya jauh, lumayan jauh. Sengaja lu ber-12 orang Iya. suruh masuk ke Jadi itu kita rumah itu. dipisah-pisah gitu tuh. Oke. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di ujung, ada yang di mana. Iya, oke, boleh. Intinya satu rumah itu hanya boleh berkewajiban 3 regu itu. Gitu. Kebetulan regu saya itu di bagian paling bawah. Paling Di bawah. lantai- Oke, lantai lanjut. 2. Dan tanpa nggak sengaja ketua regu saya itu nyalain center. Dan saat nyalain center itu yang namanya kita kan nyalain center kan iseng ya, nembak ke kanan kiri Iya. apa gitu kan, kayak biar nggak hening aja suasana gitu. Ketika center itu terlempar ke arah ujung lorong di lantai 2, ada sosok seorang wanita di situ. Wanita. Ya. Wanita itu wanita rupanya tuh kayak nenek gitu. Di sudut ruangan atau seperti apa? Ya. Lu senterin waktu itu? Itu waktu itu kami kebetulan regu salah satu regu tuh di bawah, yang regu 2 lainnya tuh di atas. Dan saat itu nyenterin itu ada sosok nenek tiba-tiba gitu. Rambutnya ada hitam keputihan gitu. Berarti wanita itu sosoknya nenek-nenek. Iya, nenek. Pakai bajunya itu kalau bisa dibilang tuh kayak baju dulu lah. Ya, baju apa ya? Kebaya atau apa Enggak, dipakainya? lebih kayak baju Belanda gitu lah. Baju Belanda. Oh, malah baju Belanda yang Iya, dipakai. Iya. Oh. Sempat nggak habis pikir juga di situ kan, tiba-tiba kita nyenterin cuma itu diem, dan kita kan emang kayak mulai histeris gitu kan. Iya. Padahal cowok-cowok juga tetap aja kan ngeliat yang kayak gitu kan, tiba-tiba kayak apalagi yang ada anggota saya itu yang anak SMP itu pada teriak tiba-tiba Astagfirullahaladzim bilang gitu. Reaksi lu gimana tuh? Ber-12 itu. Ya kita akhirnya saling merangkul kan, lagi suruh duduk kita ngerangkul bareng-bareng, terus udah baca-baca, akhirnya panitia yang dari luar masuk narik kita semua tuh yang dari bawah, disuruh naik ke atas, yang terus disuruh baris lagi, ditanya kejadiannya sama panitianya, kenapa lu pada teriak bilang gitu kan. Terus kita bilang ada sosok nenek di situ. Bayangannya kita, sekolah kita itu isinya cowok semua. Dari mana nenek-neneknya? Tapi lu kira-kira sempet bertanya gak sih? Gini ya, biasanya kan kalau orang yang melihat makhluk halus itu kan biasanya sendiri. Ya iya. Ini kan lu ber-12 tapi melihat semua. Iya, betul banget. Sempet lu itu tuh secara logika lu, aku Jadi, mesti cari tahu kebenarannya, bener gak sih? Jadi pas lagi itu, ya, namanya kita lagi nyenter, itu kan acak awalnya. Iya, acak awalnya. Lama-lama tiba-tiba kesorot itu nenek, itu center langsung ditutup, lempar.
Iya. Itu udah kita langsung ngerangkul, udah ditarik keluar sama panitia, ditanya ada apa. Karena kan teriak tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba. Berarti yang nyenter kan seorang kan? Berarti yang melihat hanya seorang kan? Kita semua ngikutin arah center itu. Oh, arah center. Iya, kan pencahayaan hanya ada satu. Iya. Ada dua Benar. di situ. Oke. Dan kita ngikutin itu. Hmm. Pas banget itu center ngarahin karena itu, tiba-tiba kita ngeliat rame-rame. Siapa bilang gitu. Jadi ketika center itu disorot ke sudut ruangan, Iya. kemudian muncullah sesosok Ya nenek. nenek-nenek wanita tua itu menggunakan Iya. baju Belanda ya. Dan lempar itu langsung lu lempar aja. Otomatis. Langsung. Temen lu kayak itu yang megang refleks. center itu kan? Iya. Ketua regu saya tuh langsung refleks. Kita langsung ngerangkul semua. Panitia turun semuanya. Ada 3 orang panitia turun ngecek regu, semua ditarik semua ke atas. Satu regu. Kita disuruh baris, ditanyain ada apa. Ada sosok nenek-nenek. Panitia diem di situ. Gitu ya. Terus akhirnya kita cuma disuruh lanjut jalan lu. Gitu. Lanjut. Setelah lanjut, karena saya ada 20 regu, saya ke 18, otomatis ada 2 regu lagi sisanya di belakang saya. Dan ketika kami sampai di tempat kemah, kembali lagi di tenda, itu sekitar di jam 5:30 pagi. Itu ada salah satu regu dari belakang, regu paling belakang, di kalau nggak salah dia 19, antara 19 dan juga 20. Itu kakak kelas saya namanya L, mengalami kesurupan setelah memasuki rumah itu. Kesurupan dia. Iya. Ketika di dalam rumah itu atau setelah dia keluar? Itu ketika di dalam. Ketika di dalam, berarti Iya. di regu yang lain dong. Iya. Lu Tentunya. mendengar, lu mendapatkan Iya. Teriakan dari kita kan pas itu udah turun ke bawah ya. Tapi walaupun itu kan tetap, misalkan kita di pos, mau pos akhir pasti ada pos sebelumnya, dan itu pun jaraknya memang nggak terlalu jauh banget gitu, tapi teriakan itu kedengaran. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kami sampai di kemah, mulai bertanya-tanya ini ada apa gitu, dan mulai cerita bahwa salah satu di regu yang lain ada yang mengalami kesurupan. Nggak ditanya lebih lanjut mungkin kesurupannya seperti apa? Kesurupannya mungkin seperti merasa terganggu. Seperti itu. Terganggu seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Mungkin karena kami melakukan acara jelajah malam itu Iya. di rumah itu tanpa mungkin izin atau apa gitu. Berarti Terhadap yang kesurupan itu bercerita dong? Atau maksudnya? yang kesurupan juga bercerita, dia melihat sosok yang sama. Nenek-nenek? Nenek-nenek juga. Sebelum dia kesurupan? Sebelum Melihat dia sosok? kayak menghampiri gitu. Jadi Iya. tuh dia kayak gak tahu ya itu kayak Ketika dia kesurupan dia mengucapkan apa? seperti jangan ganggu. Oh, seperti ungkapan lu barusan ya? Jangan ganggu. Iya, dia kayak nggak seneng gitu ngelihat kita semua ada di situ. Dia merasa terganggu, mungkin pemilik kawasan situ. Dan juga ketika itu kami melihat yang kakak kelas itu langsung mulai di ruqyah gitu juga, di ruqyah. Ketika dia kesurupan? Iya, mulai di ruqyah. Dan tentunya saat itu mulai panik juga kan pas gitu kan, takutnya ada yang gimana-gimananya bilang gitu. Lantas mulai saya itu merasakan hawa-hawa aneh itu mulai terasa ketika kami beranjak naik kelas di kelas 2 SMA. Saya berada di tempat yang sama. Oh, jadi tahun berikutnya itu kami ke tempat yang sama? ke tempat yang sama, namun bukan di rumah itu. Bukan di rumah itu? Iya, kami beralih dari tempat di Grand 2, mulai lagi dari Gunung Bunder tempatnya. Dalam rangka acara yang sama kan? Acara yang sama, Berarti agenda tahunan memang. Berarti lu udah naik nih ke kelas 2? Iya, jadi kelas 2 itu berarti kan gue jadi ketua ya. Jadi ketua, dan ketika itu lebih tepatnya sih gue wakil. Ada ketua dari teman gue sendiri. Terus seperti biasa kan siang itu diajak jelajah malam. Tapi dia siang-siang ini diajak jelajah untuk tahu rutenya nih. Ntar nih anggota lu bawa ke pos ini biar lu tahu
rute mana yang harus lo lewatin. Ketika itu sialnya ya, kelompok gua, ketua gua itu tiba-tiba demam, sakit, dan emang musim waktu itu lagi setelah hujan. Dan mau nggak mau gue sebagai wakil harus menggantikan ketuanya, karena gue jadi ketua dan gue mengajak anggota gue untuk mengikuti arah gue. Yuk ikutin gue rutenya. Tapi panitia juga was-was karena gue kan nggak ikut yang bagian jelajah siang itu ya, dan gue disuruh udah nanti intinya lu malam ikutin aja, antara pos satu sama pos lainnya deket kok, bilang kayak gitu. Nanti ada pos bayangan, nanti lu dibantu di situ. Oke. Bagi gue ada satu hal yang sakral banget ketika kita melakukan di alam bebas itu yang nggak boleh kita langgar. Salah satunya itu adalah ngomong kotor. Jadi lu kan sekarang memimpin nih, menggantikan Iya. ketua lu tadi. Iya, Memang siapa yang melanggar? anggota gue. Anggota Ya. berucap kotor atau seperti apa? Iya, seperti ya kata-kata binatang yang Iya. keluar dan sebagainya. Dan kita melakukan perjalanan itu tuh malam-malam. Tiba-tiba pas lagi jalan, nggak tahu gimana atau entah gua dan juga anggota gua tiba-tiba kita kayak muter-muter di satu tempat. Jadi lu nggak pernah sampai ke tujuan? Iya, yang harusnya itu kalau misalkan perkiraan waktu gua harus nyampe di 5:30, gua bisa nyampe itu baru di jam 8. Perjalanan ini bisa lu gambarkan seperti apa perjalanannya? Perjalanannya Rutenya tuh- kayak gimana? Kita nanjak dulu. Tujuannya kemana Iya, misalkan? tujuannya itu kita cuman ngelilingin doang, Mengelilingi nyiterin. kawasan itu. Iya, Kawasan naik gunung dari gunung Salak juga. Salaknya juga. Dari Gunung Bunder kita ke Gunung Salak. Itu kan bersebelahan, berdekatan, dekat, dan juga makanya dikasih briefingnya cukup lumayan lama juga gitu, karena perjalanan juga makan waktu juga. Ya semalaman kan? Iya. Dari jam 7 lu mulai Iya. sampai pagi. Nah disitulah kesialan gue terjadi tuh. Pas gitu kita mulai nanjak, ngikutin rute, tiba-tiba gue tuh kayak ngerasa lupa. Anggota gue juga sama. Terus tiba-tiba ada anggota gue yang ibarat kata kayak ngomong kotor nih segala macem. Pas kita sambil nanjak, tiba-tiba tuh gue kayak muter-muter aja di tempat itu. Nggak pernah sampai. Nggak pernah sampai. Padahal panitia gue udah bilang jarak antara pos satu dengan pos yang lainnya itu deket. Lu ada pos bayangan. Waktu itu apa yang lu lakukan ketika itu muter-muter aja? Gue bilang ke anggota gue, kita kayaknya harus nunggu dulu, Nunggu regu lain. nunggu regu lain nyamperin kita. Nah ini kan menarik. Oh, Lu kan di situ puter-puter. iya. Tapi lu nggak menemukan regu manapun selain Nggak, regu lu. terdepan gue nggak ketemu. Yang di belakang pun sama. Iya, jadi otomatis gue harus berdiam diri sampai regu yang belakang gue yang nyamperin gue. Tapi lu berkeyakinan gak sih? Maksudnya rute yang lu tempuh itu salah apa enggak? Jadi gini, di setiap rute itu pasti di Gunung Salak itu ada pelang yang memang udah menjadi tandanya, Iya. seperti kawasan boleh kemah. Nah, seperti ada juga pelang kawasan macan kumbang, ada juga bilang kayak gitu. Kita hafal di situ. Tiba-tiba ini tuh pelang itu nggak ada, padahal jalan itu tuh cuma setapak. Iya. Ada jalannya. Cuma nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kita nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai. Berbeda kalau misalkan kita buka jalur. Ini tuh kita ada tanah, kita tinggal ngikutin doang. Tapi ini kita nggak sampai-sampai. Menjadi bahan pertanyaan ketika, kok gue nggak nyampe-nyampe ngelakuin perjalanan ini. Gitu. Nggak ketemu ini pos nih. Terus yang lu lakuin waktu itu menunggu. Menunggu dari logo belakang. Dan ternyata regu belakang gua udah sampai duluan. Lu dicari dong, kemana nih Iya. regunya Iza? Regu gue dicari dan gue berdiam diri di situ. Kebetulan ada kayak semacam tour guide lah atau pemegang kawasan di situ yang nemuin kita semua itu di jam 6 Jam 6 pagi. pagi. Berarti Itu kondisi lu masih masih di atas. di atas. Masih di atas. Akhirnya kita mulai baru diajak turun. Tapi pun pas lagi turun itu juga ada hawa-hawa aneh sih sebenarnya. Kawasan Salak itu terkenal dengan hutan pinus. Iya. Awalnya Itu- kayak gimana? Kita tuh kan ada uji fisik dan juga mental di situ ya. Seperti panitia misalkan minta coba salah satu dari kalian ada yang jadi tumbal, itu kalian
misah diri, ada pohon tolong dipeluk. Iya. Dan itu pohon pinus. Hmm. Pohon pinus itu besar. Kita yang pas lagi meluk aja, antara jarak tangan ketika ngerangkul itu pohonnya, itu tangan kita tuh nggak nyampe. Iya. Suatu ketika kita lagi jalan itu menuju turun, dan tiba-tiba ada sosok tangannya itu kayak berupa bayangan hitam, akarnya panjang, terus tiba-tiba meluk pohon ini. Iya. Dengan yang sama, jarak tangannya hampir menyentuhnya. Bisa ya. Dan saya nggak habis pikir itu, bahkan yang saya aja berkata yang besar meluk pohon itu ngerangkul itu nggak nyampe. Ini apa maksudnya? Itu lu ngeliat dari kejauhan atau gimana sih? Kita semua ngelihat itu rame-rame Dari kejauhan. dari kejauhan. Saat itu kita panik, yang bagian belakang itu lari dan kita tergelincir semua itu. Iya. Jadi pas lagi turunan tergelincir, nabrak semua sampai bawah. Kita lari ngikutin semua sampai akhirnya kita mulai diam diri lagi, sampai mulai akhirnya ditemuin sama Tour guide tadi yang menjemput Iya. lu. Akhirnya lu alhamdulillah ya ketemu juga ya. Alhamdulillah, dan menjadi bahan pelajaran juga buat gua. Dan lu Juga bersyukur buat banget gua. pastinya ketika ditemukan oleh tour guide tersebut. Iya, itu ada hawa was-was juga kan sebelumnya kan, karena kita Iya. ngebawa anak orang bilang kayak gitu kan. Iya. Tapi di lain sisi kita ngeri nggak bisa balik bilang kayak gitu, karena perlakuan yang memang fatal sih kalau gua bilang. Dari regu lu tadi ya, Dari yang regu. mungkin berceloteh kurang baik Iya, di ruang alam bebas. alam bebas yang mungkin lu sendiri masih asing di situ. Betul sekali. Oke, itu pengalaman lu 2 tahun ya. 2 tahun. Ketika lu masih junior dan kemudian lu jadi senior. Dan kira-kira masih ke sana tetap memang tiap tujuannya tiap tahun itu ke sana. Setiap tahun sekolah gue selalu mengagendakan ke sana Walaupun masih banyak gangguan-gangguan itu. tentunya. Justru semakin banyak cerita itu menjadi semakin ada cerita dan ada tantangan tersendiri. Ada tantangan tersendiri. bagi adik-adik kelas lainnya. Oh yes, itulah cerita dari Iza Abdul Hakim ketika MOPD ya, sama kayak MOPD ya, ketika di Gunung Salak melakukan MOPD 2 tahun berturut-turut, gangguan terjadi di rumah kosong waktu itu ya. Iya. Dengan sosok wanita tua, nenek-nenek berpakaian Belanda. Dan kemudian di tahun keduanya, dia seperti melihat sosok makhluk yang bisa sampai merangkul pohon besar itu ya. Iya. Oke. Karena mungkin kejadian-kejadian tersebut dialami oleh saudara Iza, ada dari rekan grupnya itu berceloteh tidak baik ketika di ruang terbuka. Mungkinlah itu yang menyebabkan indikasi-indikasi terjadi. Iya kan? Menjadi pelajaran kita masing-masing, menjadi edukasi bagi kita masing-masing untuk bijaklah Iya. ketika kita berada di alam. Kita tidak sepatutnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak menguntungkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Jendela Sunyi di episode kali ini. Buat lu yang mungkin sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Dan untuk lu yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan komen jika menurut lu itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.